Kasus penembakan pemilik rental mobil di Tangerang menarik banyak perhatian. Pasalnya sudah beberapa kali kejadian serupa terjadi. Dan terbaru, sang pemilik rental harus meregang nyawa meski sudah mencoba meminta pendampingan polisi. Lalu bagaimana pemilik rental ataupun kita semua dapat mencegah hal ini dan meminimalisir resiko mengingat tak ada kendaraan sebanding dengan harga nyawa. Sudah bersama kami Anton Junaidi, Ketua Umum Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Bang Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, dengan Juno, Bang Anton. Oke. Ya, Bang Anton, kalau kita lihat dari banyak informasi yang kami dapat juga dan juga yang beredar di sosial media. Sebelumnya kami dengar juga Bang Anton kemarin sempat mendampingi anak korban ya Bang ya dalam proses pemeriksaan. Ada informasi apa Bang update-nya terkait ini? Kalau mendampingi pemeriksaan sih tidak. Tapi mendampingi dalam proses selama ini untuk memberikan semangat kepada korban, Bang Juno. Izin memperkenalkan diri, kebetulan saya akan menjadi Ketua Umum Asosiasi Rental Mobil Indonesia atau ARMI. Jadi kebetulan korban adalah anggota kami di ARMI. Baik. Sehingga kami wajib untuk mendampingi setiap anggota yang mempunyai masalah apalagi seperti ini. Kalau untuk pendampingan BAP pemeriksaan itu kemarin dari kuasa hukum kami atau divisi hukum dari ARMI sudah mendampingi dari pihak korban. Oke, yang jadi juga banyak pertanyaan Bang Anton dari banyak pihak. Bagaimana sebenarnya kalau kita lihat ada sebenarnya korban dan juga tadi anak korban ya Agam juga sempat meminta perlindungan seperti itu, bantuanlah dari polsek terdekat namun ditolak karena tidak membawa berkas. Tapi yang kita lihat juga bagaimana anak korban menyebutkan sebenarnya mereka membawa berkas namun ditolak. Kalau dari informasi yang Anda dapat, apa yang sebenarnya terjadi ketika proses meminta bantuan dengan polisi ini? Harapan kita juga sebenarnya kemarin inginnya dibantu, cuman mungkin SOP dari kepolisian seperti itu. Tapi kalau untuk dokumen itu yang pasti laporan ke kami dokumen itu sangat lengkap. Baik. Sangat lengkap Bang. Jadi menurut saya pada koreksinya harapannya ke depannya ada evaluasi untuk seperti kami pengusaha rental mobil itu berharap pada saat urgent itu mohon kepada pihak kepolisian untuk dapat membantu segera mungkin karena kalau menunggu LP yang wajib sebagai bentuk SOP dari kepolisian mungkin akan mungkin mobil sudah hilang kita baru pengejaran gitu Pak. Mungkin butuh evaluasi dan memohon evaluasi dari yang terkait gitu. Oke, tapi Bang, kalau kita lihat bahwa sebenarnya ketika hal ini terjadi, baik itu pemilik rental ataupun pihak-pihak misalnya memiliki kejadian yang serupa dan ingin melapor tapi tadi harus melengkapi prosedur, apa yang harus dipersiapkan sebenarnya ketika kita menghadapi situasi seperti ini dari Anda sendiri, Bang Anton? Tanggapan Anda? Kebetulan di ARMI itu kita mempunyai komunitas seluruh Indonesia, Bang. Jadi jaringan pada saat urgent mungkin dari kepolisian belum ada pendampingan. Baik. Teman-teman di setiap DPD atau daerah tuh kita ARMI ada jaringannya Bang. Jadi saling kontak melalui WAG group dari ARMI sendiri atau relasi teman-teman yang lain. Atau bahkan pasti setiap pengusaha itu mempunyai relasi dari hukum seperti TNI ataupun Polri gitu. Oke, tapi sebenarnya ketika kita bicara kasus ini Bang, apakah korban sudah sempat meminta bantuan teman-teman tadi yang Anda sebutkan di asosiasi untuk mungkin membantu baik itu terkait informasi atau hal-hal lain? Laporan kami, kejadian pemutusan GPS itu tengah malam Bang. Jadi sementara dengan dadakan mengejar posisi mobil ke arah TKP, ke arah Serang atau Pandeglang, karena mungkin di lapangan kurangnya personil, akhirnya teman-teman ini mencoba menghubungi grup WAG yang ada di ARMI sendiri dan alhamdulillah banyak yang merespon gitu Bang dari teman-teman di daerah tersebut. Kemudian mereka saling berkoordinasi, ada yang menunggu di daerah yang akan dilewati oleh unit tersebut.
Oke, jadi sebenarnya teman-teman dari asosiasi sendiri sudah siap ya Bang ya tadi ya membantu karena sudah disebar melalui WA Group seperti itu ya Bang Anton ya? Betul, Oke, betul Bang. Bang Anton, tapi sebelum saya bicara mengenai bagaimana sebenarnya pemilik rental harus mencegah situasi ini biar tidak sampai tadi berakhir buruk seperti ini, SOP-nya atau bagaimana kita menerima order harus seperti apa, nanti dijawab. Tapi sebelumnya Bang Anton, kalau kita bicara mengenai peristiwa bos pemilik kendaraan rental yang tewas di tangan penyewa mobil bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya di 6 Juni 2024, bos rental mobil meninggal dunia akibat dianiaya oknum warga Pati saat mengambil mobilnya yang dibawa kabur penyewa. Dan saat itu korban sempat melapor polisi, namun karena tak ada kejelasan, korban mendatangi sendiri pelaku. Ini sama, sudah melapor tapi tidak diteruskan, akhirnya ya datang sendiri dan berujung maut. Kita lihat liputannya pemirsa. Peristiwa bos pemilik kendaraan rental yang tewas di tangan pencuri mobil bukan kali pertama terjadi. 6 Juni 2024, seorang bos rental mobil asal Jakarta, Burhanis, meninggal dunia akibat dianiaya warga saat mengambil mobil miliknya yang dibawa kabur penyewa. Sejumlah warga Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah mengeroyok Burhanis dan 3 rekannya dengan sadis. Saat itu, sebenarnya korban sempat melaporkan kejadian ke Polres Metro Jakarta Timur pada Februari 2024. Namun karena tak kunjung mendapat kejelasan terkait laporannya, korban nekat bertindak sendiri mendatangi pelaku dengan pelacak GPS di Sukolilo, Pati. Namun saat mereka hendak mengambil mobil menggunakan kunci cadangan, tiba-tiba warga datang dan mengira mereka sebagai maling. Warga pun langsung mengeroyok korban dan 3 rekannya. Naas, Burhanis meninggal dunia, sementara 3 rekan lainnya luka berat. Sebenarnya publik berharap ini adalah peristiwa terakhir, namun sayangnya kembali terjadi. Bos pemilik rental mobil ditembak hingga tewas oleh terduga pencuri mobil sewaan di minimarket di res area kilometer 45, Jalan Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban sudah melapor ke polisi, namun tak bisa dilakukan pendampingan untuk menyergap pelaku karena tak ada kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan. Ya, kita kembali ke Bang Anton. Bang Anton, kalau kita lihat tadi, situasinya hampir sama ketika kita melapor lalu tidak ada respon dan akhirnya pemilik rental ya, bos rental seperti itu bertindak sendiri. Dari pandangan Anda Bang, ketika kita tidak punya fasilitas seperti ini, kita tidak punya akses untuk melapor, harusnya kita bisa mencegah dengan cara apa Bang? Mulai dari awal mungkin ketika ada prosedur orderan harus seperti apa lebih ketatnya Bang Anton? Di setiap kantor untuk pengusaha rental mobil itu yang pertama pasti menggunakan SOP. Contohnya pertama itu yang dimiliki KTP, NPWP, kartu keluarga dan beberapa yang lain. Kemudian setelah itu lengkap, itu pasti akan melalui survei, Bang. Survei tinggal di mana atau minimal telepon kontak dengan mungkin ada relasi kenalan di situ gitu, di daerah tempat tinggal si calon penyewa tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan checklist kendaraan itu dari keliling mobil, ada yang letter tidak. Kemudian ada lagi kontrak sewa mobil selama berapa lama pemakaian. Setelah itu lengkap semua, baru diserah terima di depan mobil itu foto dengan antara penyewa dan pemilik rental, itu pasti ada fotonya Bang. Kemudian semua berkas itu tersebut akan di-print, dijadikan data penyewaan mobil. Jadi pada saat dibutuhkan kita punya berkas yang lengkap. Oke. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu pasti kami sarankan setiap pengusaha mobil, khususnya di teman-teman yang bergabung di Army, itu untuk menambahkan alat pengaman seperti GPS tadi. Gitu. Baik,
GPS ya Bang. Nah Bang, ini kan GPS kita tahu bahwa sempat diputus, tapi ada beberapa GPS yang juga ditanam, ditaruh, tapi tidak sempat diputus, akhirnya bisa dilacak ini. Anda melihat idealnya ketika kita memiliki GPS, ada berapa item, berapa GPS yang perlu ada di satu kendaraan yang disewa, atau ada hal lain selain GPS yang bisa kita lakukan untuk memantau? Biasanya teman-teman rental tuh minimal per unit mobil itu mempunyai 3 item GPS, Bang. Oke. Dan kalau lebih banyak lebih bagus. Itu sih saya sarankan seperti itu, minimal, apalagi untuk teman-teman yang rental mobilnya ada difokus di lepas kunci atau mobilnya aja yang disewakan gitu, Pak. Oke, jadi memang harus tadi paling tidak 3 GPS dan semuanya tempatnya juga harus pintar-pintar kita ya Bang ya. Betul, itu biasanya setiap perusahaan memiliki Bang ya, pintar memilih tempatnya masing-masing. Oke, jadi itu kalau bicara GPS. Bang, kalau kita bicara lagi ketika ada order masuk, tadi Anda menyebutkan harus foto di depan kendaraan, KTP. Ini kalau bicara alat-alat tadi kartu pengenal, ini kan juga banyak yang memalsukan Bang ya. Bagaimana supaya rental mobil bisa memastikan bahwa kelengkapan administrasi, KTP, dan hal-hal lain ini asli Bang. Biar nanti kalaupun ada apa-apa, alamatnya, fotonya, orangnya bisa kita trace, kita lacak, Bang Anton. Baik, kalau untuk palsu atau asli itu biasanya setiap perusahaan rental itu mempunyai cara masing-masing Bang. Tapi di samping itu, saya sarankan juga survei ke daerah atau ke rumah, itu kan biasanya bisa mempertanyakan kepada tetangga sebelah kanan kiri, atau informasi dia itu sebenarnya sebagai apa, pekerjaannya apa, kebutuhannya untuk apa, kan gitu, pekerjaannya apa gitu Bang. Seperti itu bagusnya lebih Bang, lebih selektif dalam memilih calon customer. Oke, jadi kelengkapan administrasi KTP tadi ya Bang ya, lebih selektif lagi biar datanya juga jelas, plus GPS Bang. Satu Bang mungkin kita lihat dari kejadian ini agar ya semua bisa mengambil hikmah bahwa ketika kita bicara ini ya namanya maut ya, jodoh rezeki itu di tangan Allah, tapi sebisa mungkin untuk kita sebagai manusia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal ini. Apa yang harus menjadi concern baik itu pemerintah maupun polisi dan pihak-pihak terkait, karena kalau kita lihat di sini kita sebagai publik ya, kita ibaratnya ya nggak viral, nggak akan ada justice, nggak ada uang, nggak mungkin akan ditindak, karena itu anggapan banyak pihak ketika kita ngeliat beberapa kasus di mana sudah melapor tapi tidak ditanggapi dan akhirnya tadi nyawa melayang karena sebuah kendaraan. Gimana Bang? Silakan. Harapan kami ya Bang ya, harapan kami kepada aparat hukum, bapak-bapak dari kepolisian, dari yang terkait dalam pengamanan untuk masyarakat, kalau boleh kami selaku pengusaha rental mobil yang ada di Indonesia itu pada saat urgent seperti ini dipermudah untuk atensinya untuk membantu, mendampingi seandainya kami para pengusaha rental Indonesia mendapatkan adil seperti ini Bang. Karena betul tanggal berapa kita tidak tahu hapesnya Bang. Kan tidak tertulis. Tidak tertulis hapes itu ada di tanggal berapa. Jadi mohon bantuannya kepada Bapak Kapolri, kepada yang terkait, kepada pihak kepolisian, mohon bantuannya kepada kami ini pengusaha rental mobil yang bertujuan untuk membuat usaha yang baik untuk kami. Iya. Sebenarnya ya respon polisi yang kita soroti di sini ya kita tidak bicara semua, mungkin beberapa. Tidak. Iya. Karena banyak kinerja yang baik. Seperti itu. Besok saya dengar kabarnya juga polisi akan merilis ya Bang ya. Para pelaku dan semua katanya sudah tertangkap, tapi kita lihat besok bagaimana. Tapi lagi-lagi harapan kita sebagai publik ya, karena saya pun ya melihat ini banyak sekali yang harus kita perbaiki. Terima kasih untuk Bang Anton dan semoga tidak ada lagi. Ya silakan. Satu lagi kalau boleh memberikan informasi, di samping ada korban meninggal dunia kemarin,
kami juga dari rental mobil memberi informasi bahwa ada satu lagi saudara kami, keluarga besar kami di rental mobil pada saat kejadian yang sama, bahwa ada korban yang masih kritis sekarang ada di rumah sakit Cipto. Jadi mohon doanya buat semuanya agar dipermudah, diberikan kesehatan dan keselamatan. Baik, Bang. Ya. Itulah. Baik, Bang Anton, terima kasih. Semoga nanti besok kita dapat kabar baik ya dan terungkap pelaku dan semuanya, biar kita sama-sama karena menuntut keadilan, dan untuk saudara kita yang masih tadi dirawat semoga cepat sembuh ya, ada kabar baik. Sekali lagi terima kasih Bang Anton untuk informasinya. Sehat-sehat ya. Wassalam.